Anda melihat terkait dengan proyeksi pergerakan pasar keuangan Indonesia saat ini? Ya, pertama kita setuju ya, memang kondisi sudah jauh lebih membaik dibandingkan apa yang kita lihat di pasar keuangan mungkin di bulan lalu ya, di bulan Oktober. Memang kita akui cukup sulit bagi pelaku pasar karena rupiahnya juga cukup volatile, kemudian terjadi koreksi baik di pasar saham maupun di pasar obligasi. Tapi memasuki bulan November, situasi mulai berubah ya. Rupiah kita juga sekarang sudah mulai menguat ke bawah 15.500. Kemudian kalau kita lihat di pasar saham sendiri juga sudah mulai ada pembalikan arah ya, mendekati ke arah 7.000, dan kemudian di pasar obligasi arus masuk dana asing itu sudah kembali. Kita optimis ya sampai dengan akhir tahun karena menurut kami eh, katalis negatif atau sentimen negatif itu sudah keluar ya, mayoritas hampir semua sentimen negatif itu sudah terjadi, dan ke depan menurut kami akan lebih ringan, akan lebih mudah bagi pasarnya untuk bisa perform lebih baik, sehingga kita lihat menutup tahun 2023 kita masih optimis bahwa saham dan juga obligasi itu masih bisa memberikan positive return ya hingga akhir tahun. Baik, dari data terakhir begitu ya dari perekonomian Amerika Serikat seperti inflasi, kemudian juga di satu sisi data tenaga kerja ini kan membuat akhirnya ekspektasi dari para pelaku pasar ini adalah berharap mungkin The Fed akan lebih dovish lagi ke depannya seiring dengan kembali lagi tadi data-data yang disebutkan begitu ya. Nah, seperti apa akhirnya hal ini juga menjadi salah satu sentimen utama yang akhirnya mendorong begitu pergerakan pasar keuangan domestik, apalagi juga kita ketahui biasa di akhir tahun ini kan ada sentimen-sentimen lain ya seperti window dressing, Santa Claus rally dan sebagainya begitu. Seperti apa berkaitan dengan hal ini? Ya, sentimen The Fed menurut kami yang paling utama ya, karena kalau kita tarik mundur misalkan dari tahun lalu, dari tahun 2022, di kuartal satu ya, di bulan Maret, itu ketika tanda-tanda bahwa The Fed akan mulai menaikkan suku bunga pada saat itu, pasar itu mulai terkoreksi, kemudian arus keluar dana asing terjadi dari pasar domestik kita, dan akhirnya baik SBN maupun saham itu mulai terkoreksi di tahun lalu. Jadi kalau kalau ditanya penyebab koreksi yang terjadi selama setahun ke belakang, bisa kita katakan The Fed merupakan penyebabnya. Mhm. Nah, ke depan juga berbalik arah justru. Ketika The Fed-nya terlihat sudah mulai cukup dengan kenaikan suku bunganya, ketika ekonomi AS nampak sudah mulai cooling off ya, sudah mulai dingin nih, Mhm. tidak lagi inflasi tinggi, tidak lagi tumbuh terlalu kencang, sehingga The Fed kami perkirakan tidak perlu lagi menaikkan suku bunganya. Oke. Bahkan terbuka Mhm. kemungkinan bahwa The Fed bisa memotong suku bunga di tahun Oke, depan. artinya higher for longer ini akan berakhir lebih cepat begitu ya? Iya, memang narasi higher for longer sendiri ya, kalau kami dari Bahana sebenarnya kami tidak terlalu mempercayai narasi higher for longer, karena Mhm. riset internal kami menunjukkan bahwa sebenarnya ekonomi AS ini tidak terbiasa dan memang tidak akan mampu menahan suku bunga tinggi ini terlalu lama. Memang kami setuju bahwa suku bunga AS ini perlu dijaga di level 5,5% dalam beberapa waktu ke depan, Mhm. tapi nampaknya kami lihat kemungkinan suku bunga ini dijaga selama 12 bulan ke depan nampaknya minim. Pasar sendiri hari ini sudah mengekspektasikan di tahun 2024 mendatang itu penurunan suku bunganya bisa mencapai 1%, bahkan artinya 4 kali Mhm. pemotongan suku bunga. Dan kita setuju dengan hal itu, kita juga melihat bahwa The Fed sangat terbuka di tahun depan bisa mulai menurunkan suku bunganya. Oke, baik. Tapi kalau kita lihat konsensusnya saat ini begitu ya untuk langkah yang akan diambil oleh The Fed ke depannya, bahkan sudah mulai terbagi begitu ya antara yang menahan begitu, yang menyebutkan bahwa The Fed akan menahan dan di satu sisi juga bahwa The Fed mulai akan menurunkan. Tapi dari Anda sendiri, Pak Emil ataupun juga dari Bahana TCW sendiri melihatnya terkait dengan hal ini seperti apa? Apakah memang akan dimulai di akhir tahun ini atau di awal tahun depan atau justru mungkin di semester kedua di tahun depan sebetulnya? Ya, kalau kami lihat ya, peluang kemungkinan terbesarnya ya, kami biasanya pakai pakai acuan, Mbak Syarifah ya. Jadi biasanya secara historis itu bank sentral itu menahan suku bunganya setelah dia menaikkan sekian lama, kemudian ditahan di puncak itu paling sebentar, paling cepat itu 6 bulan. Nah, Oke. jadi Mhm. kami lihat peluang suku bunga itu diturunkan di akhir tahun ini nampaknya masih minim. Kita lihat kemungkinan terjadinya di kuartal 2 tahun depan. Di kuartal kedua tahun depan begitu ya, baik. Kemudian, seperti apa dengan, ekspektasi untuk kebijakan, sikap begitu ya dari Bank Indonesia merespon langkah ataupun juga tadi ya, perubahan ekspektasi dari The Fed?
Iya, kami bisa memahami langkah BI terakhir kemarin ya, ketika BI menaikkan suku bunganya. Memang kondisi eksternal Indonesia bisa kita katakan cukup rawan ya, terjadi penurunan pada kondisi posisi cadangan devisa. Kemudian pada saat itu di bulan Oktober juga tingkat yield US Treasury masih di atas 5%. Tapi ke depan, seiring dengan penurunan yield yang sekarang sudah terjadi ke arah 4,4%, menurut kami tekanan bagi BI untuk menaikkan suku bunga itu sudah hampir tidak ada ya. Mhm. Terlebih pasar juga sudah hampir setuju, sudah hampir agree, konsensus mengatakan bahwa suku bunga The Fed sudah tidak akan naik lagi. Jadi menurut kami ke depan BI bisa menjaga tingkat suku bunganya tetap, sembari memberikan stimulus dorongan terhadap ekonomi melalui kebijakan makroprudensial selain kebijakan suku bunga. Nah, ini yang menurut kami penting, bagaimana BI nanti bisa memberikan stimulus makroprudensial untuk menjaga momentum pertumbuhan di tahun 2024 mendatang. Oke, stimulus seperti apa sebetulnya yang diharapkan dari para pelaku pasar sebetulnya Pak Emil? Iya, kami lihat kemarin ya ketika BI mengumumkan penurunan rasio penyangga likuiditas makroprudensial, kemudian diskon terhadap giro wajib minimum sudah diberikan. Ke depan ini menurut kami masih bisa ditambah lagi ya, terutama giro wajib minimum yang sifatnya saat ini diskon, Mhm. itu masih bisa diturunkan oleh Bank Indonesia ke depan. Nah, selain itu sebenarnya kebijakan makroprudensial BI lainnya itu sudah cukup longgar. Kami lihat sudah cukup suportif seperti loan to value yang sudah 100%. Menurut kami di sini BI sudah cukup suportif. Tinggal suku bunga saja Oke, sebenarnya ke depan baik. yang masih perlu diubah.